Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita semua alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga masih puasa. Masih, alhamdulillah. Sekarang kita udah menginjak bulan puasa dan melaksanakan puasa, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasanya tamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita buka ya kitab Akhlaqul Ibanin ya, tentang adabul manzili. Yajibu alal waladi ayyura'iyal adaba bi manjilihi bi ayah taroma wa lidaihi wa ikhwanihi wa kulla mangfil mangzili wala ya'mala say'an yugdibu ahada minhum wala yu'anida akhahul kabiro wala yukhosima akhahul sogiro wala yu'adiyal khodima wa iza la'iba bi nidomin bi goiri syiyakhin wala harokatin la taliqo bihi la syiyama iza kana ahadun bil baiti naiman au maridon. Baik anak-anak, alhamdulillah kita semua sekarang bisa mengaji di bulan puasa, dan sekarang kita mempelajari kitab Akhlaqul Libanin, yang mana di sini adalah adabul manzil. Adabul manzil yaitu akhlak di rumah. Yajibu alal waladi ayyura'iyal adaba bi manjilihi. Yajibu alal walad, wajib atas seorang anak, ayyura'iyal adaba bi manjilihi, memperhatikan adab di dalam rumahnya. Bi ayah taroma, dengan menghormati walidaihi, kedua orang tuanya, wa ikhwanihi, dan juga saudara laki-lakinya, wa ikhwatihi, dan saudara perempuannya, wa kulla mangfil mangzil, dan semua orang yang ada di dalam rumah kita, walaya mala, dan tidak melakukan syai'an yugdibu ahada minhum, sesuatu yang membuat salah satu mereka menjadi marah, wala yu'anida ahahul kabiro, dan tidak membantah saudaranya yang lebih besar di rumah itu, wala yukhosima akhahu syogiro, serta tidak memusuhi saudaranya yang lebih kecil, wala yu'adiyal khodima, dan juga tidak menyakiti para pembantu, wa iza la'iba binidom, dan apabila kita bermain, maka bermainlah dengan disiplin, bigoiri syiyahin,
dengan tanpa berteriak, wala harokatin la taliko bih, dan tidak bergerak atau banyak laga yang tidak sesuai, la siyama idza kana ahadun bil baiti naiman au maridon, terutama apabila ada seseorang di rumah kita itu sedang tidur ataupun sakit. Jadi anak-anak yang soleh juga soleha serta pemirsa yang melihat, menonton, juga mendengarkan, ini akhlak kita sebagai anak yang soleh dan soleha, terutama di rumah. Tadi yajibu alal walad, wajib atas seorang anak, yaitu ayyura'iyal adaba fi manzilih, memperhatikan adab di rumahnya. Tentu kita sebagai anak yang soleh dan soleha harus memperhatikan adab-adab tersebut, baik adab terhadap kedua orang tua, menghormati kedua orang tua. Kita sebagai anak yang soleh juga soleha, ketika kita berangkat sekolah, kita bersalaman dengan kedua tangan dan mengecupnya itu tangan ibu bapak kita, ya. Ketika kita pulang, kita ucapkan salam, lalu bersalaman lagi ketika ada ibu dan bapak di rumah dengan kedua tangan kita. Itu adalah salah satu adab atau akhlak kita ketika di rumah. Dan kita sebagai anak yang soleh juga soleha harus menghormati, menghargai kepada saudara kita, baik saudara perempuan ataupun saudara laki-laki. Kita punya kakak, teteh, atau AA, ya, ataupun juga kita punya saudara atau saudari, adik, ya. Kita harus menghormati dan menghargai kepada saudara perempuan atau saudara laki-laki. Dan juga wakula mangpil mangjil, yang ada di rumah itu kan ada nenek ataupun kakek ataupun bibi atau paman, banyak ya keluarga kita yang tinggal atau yang ada di rumah kita. Kita harus menghormati dan menghargai. Dan juga akhlak di rumah itu walaya mala syai'a yugdibu ahada minhum, tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat salah satu mereka marah. Contohnya, kita bermain berlebihan baik terhadap kakak kita ataupun adik kita, sehingga adik atau kakak kita marah pada kita. Tidak boleh itu, ya. Tidak boleh. Jadi kita harus ada batasan-batasan tertentu, ya. Bermain dengan kakak ataupun dengan adik kita. Apalagi bermain berlebihan dengan kedua orang tua kita. Itu gak boleh, ya. Kita harus menghargai, menghormati kepada ayah ataupun ibu, ya. Kita harus menghormati, sebab al-hurmatu khairu minat ta'at, ya. Hormat itu tak lebih baik daripada ta'at, ya. Untuk itu
kita harus akrimu walidayhi, kita harus menghormati, memuliakan kedua orang tua kita ya. Menghormati, memuliakan dan menghargai perjuangan daripada kedua orang tua kita ya. Dan juga kakak atau adik kita ya. Sehingga jika kita berlebihan atau bermain kepada ayah, ibu ataupun adik, kakak, saudara-saudari kita yang ada di rumah berlebihan menimbulkan marah ya. Dan juga wala nida akhul kabiro, tidak boleh membantah saudara yang lebih besar. Contoh membantah kepada kakak kita, bibi kita, ataupun ayah atau mama. Kata mama, "Neng, coba beliin ibu garam ke warung." "Ah mama, gak mau, saya lagi tanggung nih, main," atau lain-lain sebagainya. Ataupun sama kakaknya, "Dek, ambilin dong itu handuk kakak mau mandi," misalkan. "Gak mau, sama kakak aja ambil," gitu. Gak boleh itu ya, gak boleh membantah. Atau kata kakak juga, "Dek, tolong rapihin dulu tuh tempat tidurmu, biar nanti kalau tidur enak atau tenang, ataupun jadi nyenyak buat kamu." "Ah gak mau, sama kakak aja." Gak boleh tuh ya, gak boleh. Atau kata kakak atau mama atau ayah, "Dek, cepetan ngaji dulu." Gak mau. Atau sekolah dulu. Gak mau. Atau mandi dulu. Gak mau. Gak boleh tuh ya. Kita harus turut dan taat kepada kakak-kakak kita, saudara-saudara kita ya. Itu tidak boleh ya. Kita harus menurut kepada kedua orang tua dan juga saudara-saudari kita yang lebih besar. Dan sebaliknya, wala yuho sima akhahus sogiro, dan tidak memusuhi atau menjelekkan atau menjadi nangis saudara kita yang kecil ya, adik kita ya. Gak boleh itu. Harus menghargai atau membimbing kepada adik-adik kita ya yang lebih kecil. Jangan kata mama, "Dek, nak, adik kamu nih, coba perhatiin dulu, ibu lagi nyuci." Diperhatiin sama kamu, tapi sama kamu dibiarin begitu saja, ataupun menjadi nangis karena dicubit atau dipukul. Gak boleh ya, gak boleh. Jadi adik kita nangis serta memusuhi, kesel lihat kita, gak boleh. Walayu adiyal khodima, dan juga tidak boleh menyakiti para pembantu jika ada para pembantu ya. Gak boleh kita sebagai anak majikan terhadap pembantu kita semena-mena. Gak boleh itu ya. Kita tetap harus menghargai dan menghormati pembantu atau khodim, karena dengan bantuan dia kita jadi terbantu dari berbagai hal, baik mencuci baju ataupun menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Wa iza laiba binidom, dan kita
apabila bermain maka bermainlah dengan disiplin. Bagaimana sih Pak bermain dengan disiplin? Ya kita tidak melebihi batasan-batasan main. Contohnya mainnya yang sopan, mainnya yang baik ya, mainnya tidak kasar. Itu main dengan disiplin. Kalau main kasar kan kita sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit dipukul, sedikit-sedikit kita menjadi orang yang egois. Gak boleh, kita harus disiplin. Disiplin itu baik waktunya, jangan ngelorot ataupun berlebihan main itu ya, harus ada batasan-batasan ya. Contohnya kita main HP, jangan terlalu main HP terus. Belajar itu diabaikan, mengaji jadi tidak mengaji. Apalagi sekarang puasa ya, main terus, main bola atau main apa, lari-larian ya, tidak ada batasan-batasan. Makanya jadi haus, jadi lapar, itu tidak disiplin ya. Jadi kita sekarang sedang berpuasa ya, sekedarlah mainnya ya, dan kita sering mengikuti kegiatan-kegiatan seperti thalabul ilmi kayak sekarang ya. Mudah-mudahan sekat 1 jam thalabul ilmi itu berbanding 1 kali 1000. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan selanjutnya anak-anak, bigoiri syiahin wala harokatin la talikobih. Bigoiri syiahin, dengan tanpa berteriak-teriak ketika main ya. Cerewet ya. Iya, teriak-teriak sekuat tenaga. Karena apa? Teriak-teriak itu kita tidak baik ya, tidak baik. Dan wala harokatin la talikobih, dan tidak bergerak berlagak ya, yang tidak sesuai. Naik pohon terlalu tinggi, ataupun kita main di tepi sungai yang besar, kita mau berlagak, kita mau acting kayak di film-film gitu, tibanya nanti celaka. Gak boleh ya, tidak boleh. Dan la syiyama idza kana ahadun bil baiti naiman au maridon, terutama apabila bermain itu teriak-teriak ya, di rumah ada orang yang sedang tidur ya. Apalagi sekarang kan maunya tidur terus berpuasa itu ya. Kalau kita teriak-teriak kan jadi mengganggu, ataupun ada yang sakit ya. Untuk itu kita menghargai dan menghormati kepada orang yang sedang tidur atau sedang sakit, tidak boleh berteriak-teriak. Itu ya anak-anak. Dan untuk selanjutnya, ini poin yang kedua, ada bul manzil, yaitu wa ayu hafidhu ala adawatil manzil. Dan kita harus memelihara terhadap alat-alat yang ada di rumah. Alat-alat apa saja Pak? Ya banyak sih alat-alat yang ada di rumah itu. Contohnya sapu ya, pulidi, sapu injuk ya, ataupun ember, ataupun piring, sendok ya. Itu alat-alat yang di rumah, yang dipunyai atau kepunyaan kedua orang tua kita. Jadi kita harus memelihara ya, memelihara itu sapu di mana tempatnya yang baik ya, piring di mana tempatnya yang tepat, sendok ya.
dan juga velan, dimana itu harus dipelihara oleh kita ya, anak yang soleh dan solehah. Dan juga fala yaksirul awaniyah, maka tidak memainkan alat-alat dapur. Tidak boleh. Contoh kita main api kompor gas, main mama lihat mama begini-begini, kan takutnya kita main kompor gas terus lupa, tibanya nanti bakaran, naudzubillah ya. Ataupun memainkan alat dapur itu, contoh pisau dipakai main sama kita ya. Pisau itu takut kita berdarah karena kena kulit ya. Itu tidak boleh ya. Piring atau sendok dimain jadi alat permainan kita, tidak boleh itu ya. Kecuali kita membereskan, merapihkan alat-alat yang ada di dapur. Tahu gak alat yang dapur selain daripada sendok, piring, banyak ya. Magicom, terus apalagi tuh, katel ya. Dan juga untuk menenak nasi itu dulu mah ada langseng ya. Sekarang nggak ada ya. Piring, pisau, banyak alat-alat dapur itu ya. Kompor gas gak boleh itu ya. Lalu wala yugoirol abwaba, dan tidak mendobrak pintu. Kita pulang dari pengajian, mama kita sedang sholat di dalamnya, lalu kita mendobrak pintunya, tidak bilang salam pintunya, mama aku pulang, mama pulang. Pintunya belum dibuka, ditobrak aja, rumahnya aja, pintunya jadi rusak. Gak boleh tuh ya, tidak boleh. Ataupun wala yufsidal asjaro, dan tidak merusak pohon-pohon yang ada di depan rumah kita atau di sekolah ya. Gak boleh tuh ya merusak pohon-pohon, karena pohon itu adalah makhluk Tuhan juga ya, dia mau hidup ya. Tidak boleh ya, tidak boleh, kecuali rumput-rumput yang menjadi halangan atau menjadi tidak enak jika dilihat ya. Pohon juga kalau tidak pas tempatnya boleh juga ditumbang atau ditebang ya. Kalau merusak pohon-pohon ya, contohnya yang ada di rumah itu pohon-pohon atau bunga-bunga gitu ya. Bunga peliharaan ayah atau mama, ayo sama kita dirusak, gak boleh tuh ya. Apa sih pak pohon yang ada di rumah? Ya banyak sih, seperti bonsai ya, bunga yang dipelihara oleh mama itu gak boleh dirusak. Dan juga wa idza kana ingdahu hirun au dajajun, dan apabila kita di rumahnya ada kucing atau ayam ya, itu tidak boleh sakiti ya. Disakiti, malah kita jika mempunyai ayam ataupun kucing, kan kucing itu adalah kesayangan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan juga itu ayam ya, ayam juga kan banyak tuh manfaatnya buat kita makan. Jika ayam bertelur bisa dimanfaatkan ya, untuk apa? Untuk
makan telurnya, ataupun kalau udah banyak ayamnya bisa di sembelih, dimakan itu dagingnya, enak sekali ya. Nanti dipakai buka puasa atau pakai sahur ya. Dan jika kita punya kucing ataupun ayam, maka hendaklah kita memberi makan atau memberi minum terhadap kucing ya. Makanan ayam itu ya nasi sisa ya, ataupun beras atau padi, itu banyak ya makanan untuk ayam. Kita harus berbagi, karena apalagi di bulan puasa ini kita berbagi itu maka oleh Allah akan dilipat gandakan, dan insya Allah itu nanti di akhirat akan mendapat pahala buat kita, dengan catatan kita harus ikhlas memberikan makanan atau minuman terhadap hewan-hewan peliharaan ataupun hewan seperti kucing dan ayam ya. Walayu adhihi, dan tidak boleh menyakiti ya. Menyakiti apa Pak? Ya menyakiti tadi kucing ataupun ayam ya, tidak boleh. Baik, anak-anak, siswa dan siswi yang Bapak cintai dan hormati, mungkin itu ya adabul manzil harus kita ketahui, dan semoga kita dapat menjalankan apa yang sudah Bapak baca barusan menjadi manfaat buat anak-anak yang ada dan hadir di sini, khususnya umumnya teman-teman kita ataupun orang tua kita yang mendengar cerita ataupun pengajian ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mungkin dari Bapak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita mengakhiri atau kita bubar, kita baca dulu doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma bik il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.